Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma backtracking. Backtracking adalah teknik algoritma yang sangat berguna dalam menyelesaikan masalah yang membutuhkan eksplorasi terhadap semua kemungkinan solusi secara sistematis. Algoritma ini bekerja dengan cara membangun solusi secara bertahap dan memeriksa setiap langkah untuk memastikan apakah solusi tersebut valid atau tidak. Jika sebuah langkah menuju jalan buntu atau tidak memungkinkan, algoritma akan mundur ke langkah sebelumnya dan mencoba alternatif lain. Proses ini terus dilakukan sampai semua solusi yang mungkin ditemukan atau sampai algoritma memastikan bahwa tidak ada solusi yang memenuhi syarat. Cara kerja backtracking seringkali digambarkan seperti pohon keputusan. Setiap langkah dalam pencarian solusi dianggap sebagai simpul dalam pohon tersebut, dan setiap cabang memiliki keputusan atau pilihan tertentu. Algoritma akan menelusuri pohon ini secara mendalam, atau depth first search, mulai dari akar hingga ke daun, sambil mundur jika menemui simpul yang tidak mengarah ke solusi. Pada penerapannya, rekursi menjadi teknik utama untuk mengelola proses ini karena memungkinkan eksplorasi solusi secara terstruktur. Salah satu contoh penerapan klasik dari backtracking adalah masalah n queens, di mana kita harus menempatkan n ratu pada papan catur n kali n sedemikian rupa sehingga tidak ada dua ratu yang saling menyerang. Dalam masalah ini, algoritma backtracking akan mencoba menempatkan satu ratu di setiap baris, memeriksa apakah posisi tersebut valid, dan melanjutkannya ke baris berikutnya. Jika ditemukan yang jika ditemukan posisi yang tidak memungkinkan, algoritma akan kembali ke langkah sebelumnya dan mencoba posisi lain. Prinsip serupa juga digunakan dalam menyelesaikan teka-teki Sudoku, di mana setiap angka ditempatkan secara bertahap sambil memeriksa validitasnya pada baris, kolom, dan kotak 3x3. Keunggulan utama dari backtracking adalah kemampuannya untuk menangani masalah yang kompleks dengan ruang solusi yang besar, tanpa harus menghitung semua kemungkinan secara eksplisit, namun efisiensinya dapat menurun secara drastis jika ruang solusi terlalu besar atau jika algoritma tidak memiliki mekanisme untuk mengurangi jumlah solusi yang perlu diperiksa. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, teknik pemangkasan atau pruning digunakan untuk mempercepat proses. Misalnya dalam masalah n-queens, algoritma dapat langsung mengabaikan cabang di mana ratu ditempatkan dalam kolom atau diagonal yang sudah terisi. Selain itu, backtracking juga dapat digunakan untuk masalah yang melibatkan pencarian kombinasi atau permutasi, seperti mencari semua subset dari himpunan angka yang memenuhi kriteria tertentu. Contohnya adalah masalah subset sum, di mana kita mencari kombinasi angka yang jumlahnya sama dengan target tertentu. Dengan menggunakan backtracking, kita dapat memeriksa semua subset yang mungkin secara sistematis, sekaligus memotong jalur pencarian yang tidak mungkin mencapai solusi. Namun, backtracking memiliki keterbatasan. Jika digunakan untuk masalah dengan ruang solusi yang sangat besar, pada situasi seperti ini, algoritma dapat menjadi tidak efisien karena membutuhkan waktu yang lama untuk menjelajahi seluruh kemungkinan untuk mengatasi masalah ini. Teknik optimasi seperti heuristik atau algoritma greedy seringkali dikombinasikan dengan backtracking untuk mengurangi jumlah eksplorasi yang tidak diperlukan. Sebagai contoh, dalam masalah traveling salesman, backtracking dapat digunakan dengan pendekatan heuristik atau mencari jalur yang mendekati solusi optimal dalam waktu yang lebih singkat. Dalam dunia nyata, algoritma backtracking banyak digunakan berbagai aplikasi seperti pemecahan teka-teki, analisis graf, pemrograman kombinatorial, dan bahkan pengembangan kecerdasan buatan. Meski sederhana secara konsep, fleksibilitas dan kemampuan backtracking menjadi salah satu teknik paling penting dalam bidang ilmu komputer. Memahami kapan dan bagaimana menggunakan secara efektif adalah kunci keberhasilan dalam menempatkan algoritma ini pada berbagai masalah. Backtracking telah menjadi salah satu teknik algoritma yang esensial karena mampu menyelesaikan beragam masalah dunia nyata yang bersifat kombinatorial. Misalnya dalam bidang bioinformatika, backtracking digunakan untuk mencocokkan urutan DNA dengan pola tertentu, membantu para ilmuwan dalam mengidentifikasi gen atau mutasi spesifik. Dalam dunia keuangan, algoritma ini diterapkan untuk menemukan kombinasi optimal dalam portofolio investasi dengan mempertimbangkan batasan risiko dan keuntungan. Bahkan dalam perencanaan logistik seperti penjadwal produksi atau pengiriman barang, backtracking memungkinkan eksplorasi berbagai skenario untuk menemukan solusi yang efisien. Di bidang pendidikan dan pelatihan, algoritma backtracking sering digunakan untuk membuat perangkat lunak yang dapat menyelesaikan teka-teki atau memberikan pelatihan pemrograman.
Contohnya adalah platform pembelajaran yang menyediakan latihan coding, seperti menyelesaikan sudoku, teka-teki labirin, atau masalah kombinatorial lainnya. Hal ini tidak hanya membantu pengguna memahami algoritma, tetapi juga meningkatkan kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah secara sistematis. Dalam pengembangan game, backtracking digunakan untuk membangun sistem kecerdasan buatan yang dapat menyelesaikan tantangan dengan cara yang menyerupai manusia. Sebagai contoh, dalam permainan seperti catur, kecerdasan buatan dapat menggunakan backtracking untuk mengeksplorasi semua kemungkinan langkah dan memilih langkah terbaik berdasarkan evaluasi posisi. Teknik ini juga diterapkan dalam desain level game, di mana algoritma menentukan jalur untuk tata letak optimal yang memberikan pengalaman bermain yang menarik. Salah satu kelebihan utama backtracking adalah fleksibilitasnya dalam mengenai berbagai jenis masalah. Teknik ini tidak bergantung pada karakteristik khusus masalah tertentu, sehingga dapat diterapkan secara luas. Selain itu, algoritma ini menghasilkan solusi yang akurat karena menjelajahi seluruh ruang solusi secara sistematis. Dalam beberapa kasus, solusi optimal juga ditemukan dalam Solusi optimal juga dapat ditemukan jika di backtracking digunakan bersamaan dengan teknik optimasi seperti algoritma cabang dan batas. Namun, kelemahan utama dari backtracking adalah potensi eksplorasi yang tidak efisien, terutama jika ruang solusi sangat besar. Kompleksitas waktu algoritma dapat meningkat secara eksponensial, sering bertambahnya jumlah variabel atau ukuran masalah. Oleh karena itu, implementasi backtracking yang optimal memerlukan strategi untuk mengurangi jumlah solusi yang perlu diperiksa. Contohnya adalah dengan menggunakan heuristik untuk memprioritaskan cabang yang lebih menjanjikan atau dengan menggabungkannya dengan teknik pemrograman dinamis untuk menghindari perhitungan ulang. Untuk mengatasi keterbatasan backtracking, beberapa strategi dapat diterapkan. Salah satunya adalah teknik pemangkasan atau pruning yang digunakan untuk menghentikan eksplorasi cabang solusi yang tidak mungkin menghasilkan solusi valid. Sebagai contoh dalam masalah sudoku, jika suatu angka melanggar aturan validasi pada baris, kolom, atau kotak 3x3, maka algoritma dapat langsung mengabaikan cabang solusi tersebut. Teknik lain adalah penggunaan heuristik dalam memprioritaskan eksplorasi cabang yang lebih potensial. Dalam masalah n-queens, misalnya, heuristik dapat diterapkan untuk menempatkan ratu di posisi yang memiliki konflik yang paling sedikit dengan ratu lain. Selain itu, algoritma greedy sering digunakan dalam backtracking untuk memberikan solusi awal yang mendekati optimal, sehingga ruang solusi yang perlu dijelajahi dapat dipersempit. Memahami backtracking secara mendalam adalah langkah penting bagi siapa saja yang ingin menguasai algoritma pemrograman. Teknik ini tidak hanya relevan dalam menyelesaikan masalah kombinatorial, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana cara berpikir logis dan sistematis saat menghadapi tantangan yang kompleks. Dalam dunia pengembangan perangkat lunak, keterampilan menggunakan backtracking juga dapat membuka peluang untuk berkontribusi dalam proyek-proyek besar, mulai dari pengembangan aplikasi hingga analisis data yang rumit. Kesimpulannya, backtracking adalah alat yang sangat berharga dalam kotak alat pemrograman. Meski memiliki keterbatasan, teknik ini tetap menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan berbagai masalah yang memerlukan eksplorasi ruang solusi yang kompleks. Dengan kombinasi yang tepat antara strategi optimasi dan pemahaman masalah, backtracking dapat menjadi solusi yang kuat untuk menghadapi tantangan algoritmik yang sulit. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang algoritma pemrograman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.